balik lagi di Ngosek, ngobrol seputar kekinian. Nah, kali ini yang lagi kekinian di masa pandemi adalah nonton film. Kita punya narasumber dua orang sinias muda bersama Galih dan Andy. Nah, kita mau tanya nih, gimana kalian berdua awalnya bisa tertarik di dunia perfilman? Andy dulu. Oke. Kalau saya itu sebenarnya dulu nggak minat dengan film sih mas. Kebetulan dulu saya pernah main teater, kemudian setelah itu saya diajak teman saya untuk ikut film, membuat film pendek. Nah setelah itu kok saya tertarik ingin belajar lebih dalam tentang film. Nah nyampe sekarang kemudian tertarik untuk di dunia perfilman ini. Kalau aku sendiri kan sebetulnya kan 3 tahun sebelumnya kan masih masih vakum ya. Setelah lulus SMA kan sempat vakum selama 1 tahun, dan setelah berjalannya waktu setahun setelahnya kan ingin sebenarnya kuliah, tak cobalah masuk di suatu universitas yang kebetulan di dalamnya itu ada jurusan yang mencakup perfilman. Aku ambil jurusan tersebut dan sampai sekarang aku masih belajar di perfilman dan sampai saat ini semester 7 saya juga masih di dalam bidang perfilman, masih saya tekuni sampai saat ini. Kita mau tahu nih, film apa aja sih yang udah pernah diproduksi sama kalian berdua? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sejauh ini, sebelumnya kan masih semester 3 itu kan film perdana aku kan sempat tak produksi, dan kebetulan aku sebagai produser dan juga art director. Kemudian film yang kedua berjudul Riak yang kami produksi di semester 5. Di luar kampus pun aku sempat ikut beberapa produksi film yang diproduksi oleh suatu PH produksi yang ada di Semarang, yang konsep yang filmnya itu mengarah ke film komersil dan juga untuk film lomba gitu. Untuk judulnya masih ya sedikit ingat, cuman beberapa. Yang pertama yaitu ada film komersil iklan baby oil, yang kedua ada robot vampir itu untuk keperluan lomba, yang ketiga ada klub rahasia yang kebetulan film itu disubmit untuk lomba yang diadakan oleh KPK Pusat itu. Nah dari Mas Andy sendiri nih, Kalau saya itu berarti ada berapa ya? Nggak, saya sama guys, sedikit lupa. Yang pertama itu ada film Lentera, dan di situ yang perdana saya buat film itu menjadi talent di dalamnya. Kemudian yang kedua ada Juang, saya di situ memegang job desk berapa ya, 3 lah. Itu ada Astrada, produser, dan juga art director. Nah film yang ketiga itu judulnya apa ya, ada Gajendra kayaknya, itu ada, itu aku di situ juga sama menjadi Astrada. Terus apa lagi ya, kemudian yang belum lama ini film yang mencoba saya buat di daerah saya atau di kampung saya itu ada apa namanya, Mas Rizky apa? Ya itu saya tahu tuh, kayaknya judulnya Adi Praya. Nah ya Adi Praya itu yang dokumenter pendek. Oh ya. Nah itu saya mencoba untuk membuat film di kampung, melibatkan teman-teman yang di sekitar saya. Berarti kalau Mas Andy sendiri setelah adanya pandemi ini kan otomatis balik di kampung kan? Berarti Mas Andy masih tetap produksi kan tadi? Iya, mencoba produktif lah dikit-dikit, walaupun tidak dengan tim yang biasanya. Ya tadi seperti yang disebutkan filmnya Adi Praya. Nah
Kalau Mas Gali sendiri nih kesibukannya apa nih kemarin pandemi ini? Semenjak pandemi ini kan emang beberapa produksi yang diadakan secara offline kan sedikit sedikit jadwalnya kan ditiadakan semua. Lebih condong kita lebih baik mengadakan screening daripada produksi film untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas lah. Untuk mensiasati hal tersebut, saya sendiri sebagai individu ya untuk tetap menghidupkan di dunia perfilman itu ya sedikit-sedikit membuat konten yang kami atau saya upload di YouTube yang tujuannya itu untuk mengeksiskan di dunia perfilman agar tidak berhenti dan terus berjalan. Yang kedua, filmnya itu bertujuan untuk sosialisasi agar masyarakat itu menilai bahwa hal pandemi pun tidak memberhentikan niat bagi sinias muda untuk berhenti berkarya di dunia perfilman. Saya dengar-dengar nih guys, mereka berdua ini collab bareng nih guys, bikin salah satu film project. Nah ini bisa dijelaskan kalian berdua ini kemarin bikin apa ini? Oh, kebetulan kan kemarin ada instansi pemerintahan yang ada di kabupaten, khususnya instansi kepolisian. Mereka mengadakan lomba film yang tujuannya untuk sosialisasi di protokol kesehatan mengenai virus corona COVID-19 ini. Lah, tindak lanjutnya dari kami itu kan, oh ini kan basicnya ya di film lumayan lah ada yang mencakup ke situ. Kami mencoba dan membentuk kru yang istilahnya yang minat dan ingin bisa diajak kerjasama membuat film. Dimulai dari situ aku mulai memikirkan konsep dan juga kru yang diajak untuk produksi, dan kebetulan juga aku kenal si Andy, mulai merekrut si Andy sebagai kru untuk membantu saya dalam produksi film tersebut gitu. Nah saya mau tanya nih, kalian kemarin melihat antusiasme dari kru-kru itu kan yang sebagian dari lokal kan, itu gimana Mas? Untuk hal tersebut kan alhamdulillah sebelum produksi film untuk lomba itu emang warga sekitar di situ itu udah tak biasakan untuk produksi film pendek. Nah nantinya untuk kedepannya itu untuk lebih mempermudah dalam produksi film itu lebih mengerti bagian apa saja yang bisa dikerjakan setiap individu maupun kelompok. Nah dimulai dari situ untuk kedepannya setiap produksi yang akan diselenggarakan kami sedikit terbantu karena sebelumnya udah emang basic standar untuk produksi film udah kami kenalkan dan kami sosialisasikan gitu. Nah buat kalian berdua nih, kalian punya pesan apa buat sinias-sinias lokal yang punya ketertarikan lah ke ranah perfilman? Dari Mas Andy dulu nih, mungkin gimana? Mas Gali dulu aja. Oh Mas Gali ya, Mas Gali gimana? Untuk pesan saya sih untuk sinias muda untuk saat ini yang berminat terjun di dunia perfilman, yang pertama itu kita niatnya dulu mau ngapain gitu. Kalau niat kita mau terjun di dunia perfilman untuk seni, berarti kita bekerja semut kita untuk bekerja di film itu agar tercapai sesuai kompetensi yang kita miliki. Kecuali kita terjun awal untuk komersil, ya udah kita tujuannya nanti itu ya pikirannya akan komersil terus. Ya pertama pesanku itu dimulai dari niatan kita dahulu untuk terjun di dunia perfilman itu untuk apa gitu. Nah dari Mas Andy sendiri nih, kalau saya itu menurut sudut pandang saya ya, kalau untuk sinias muda itu biasanya masih terkendala dalam gear, alat ya. Alat berat produksi kan biasanya wah alat saya kok gini, nggak bisa seperti tim yang lain yang gearnya tinggi-tinggi jadi gini. Menurut saya karya yang terbaik itu bukan dari gear, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan alat yang kita punya dan sumber daya yang kita punya dengan maksimal. Itu adalah karya yang terbaik yang kita jadi buat. gitu guys, intinya pesan mereka berdua itu yang pertama dimulai dari niat. Nah kalian tentukan dulu tuh mau niat kalian ke komersil atau ke karya. Nah kedua, buat kalian yang masih ingin mencoba nih, jangan takut
karena alat-alat itu bukan penentu dari kreativitas kalian. Nah,